Perkenalkan, nama saya Elvitra Nurfinski, NIM 2010101066, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal atau otot rangka. Pertama, otot, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Kalau rangka yaitu rangka atau skeletal, bagian tubuh yang terdapat tulang, sendi, dan tulang rawan, kartilago, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem rangka dan sendi, alat gerak tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal, pasif yaitu rangka, skeletal, aktif pada otot. Rangka tulang, jaringan ikat yang keras dan kaku. Jaringan menyongkong, banyak mengandung mineral zat, perekat, dan zat kapur. Tulang rawan, tulang dan sendi. Fungsi sistem pada rangka, penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan, lunak, dan organ. Penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid, yellow marrow. Produksi sel darah, pelindung, membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Penggerak, dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak adanya persendian. Tulang rawan, berkembang dari mesenkim, membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit menempati rongga kecil, lakuna, di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel berupa proteoglikans yang basofilik. Klasifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang keras. Pertumbuhan tulang rawan ada dua cara. Yang pertama, apositional growth, pertumbuhan dari luar. Sel pembentuk kartilago di dalam perikondrium menyekresi matriks baru ke permukaan luar kartilago yang sudah ada. Kedua, interstitial growth, tumbuh dari dalam. Kondrosit yang berikatan dengan lakuna di dalam kartilago membelah dan menyekresi matriks baru dan memperluaskan kartilago dari dalam. Pertumbuhan tulang rawan berakhir selama periode dewasa. Tulang, pembentuk jaringan. Sel-sel tulang, sel osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Matriksnya mengandung unsur anorganik, terutama kalsium fosfat, hidroksiapatit. Secara makroskopik, spongiosa, cancellasa, kompak, padat. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa, periosteum, lapisan tipis jaringan ikat, endosteum, melapisi rongga sumsum dan meluar ke dalam kanalikuli tulang kompak. Struktur mikroskopik tulang. Sistem Havers, saluran Havers, yaitu saraf pembuluh darah dan aliran limfe. Lamela, yaitu lempeng tulang yang tersusun konsentrasi. Lakuna, ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Kanalikuli, memancari di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Tulang, membran periosteum, berasal dari perikondrium, tulang rean, yang merupakan pusat osifikasi. Pada tulang yang sedang tumbuh terdiri atas satu batang, diafisis, dan dua ujung, epifisis. Tulang menurut bentuknya. Ossa longa, yaitu tulang panjang, tulang yang ukurannya panjang terbesar. Contohnya seperti os humerus, yaitu ini. Pada bagian tangan, terdapat pada bagian tangan dan kaki. Yang kedua, ossa brevia, tulang pendek. Tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama besarnya, yaitu contohnya yaitu ossa carpi, terdapat pada bagian tangan, bagian jari, bagian tengah-tengah tangan, jari-jarinya, yaitu yang seperti di gambar ini, yang saya tunjuk dengan kursor.
Ketiga, ossa planata, tulang kepeng atau pipih, tulang yang ukurannya terbesar. Contohnya os parietale, terdapat pada bagian kepala yang saya tunjukkan dengan kursor berwarna hijau. Ossa irregular, tulang tak beraturan, yaitu os pyoidal, yaitu ini, terdapat di bagian dalam kepala yang tidak beraturan tulangnya. Ossa pneumatica, tulang berongga udara, contohnya os macula, yaitu yang ini, yang berwarna hijau, yang terdapat di bagian atas gigi, zigomat. Di bagian sini berwarna hijau yang saya tunjukkan dengan kursor. Sendi, persambungan atau artikulasio, pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Artologi, ilmu yang mempelajari persendian. Sendi berdasarkan jenis persambungan. Sinartrosis, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Diartrosis, sendi terdapat tidak sinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga, cavum carticulare. Penstabil sendi, jaringan kolagen, kapsul sendi, dan ligamen. Bentuk permukaan sendi menentukan gerak spesifikasi sendi. Adanya tulang lain, otot rangka, dan bantalan pada sendi. Tegangan pada tendon yang menempel pada tulang yang bersendi. Otot. Otot membentuk 43% berat badan. Lebih besar 1/3-nya merupakan protein tubuh dan 1/2-nya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi sistem otot rangka menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyongkong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi, panas. Tipe jaringan otot ada 3. Yang pertama, otot polos, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh otonom involuntar, serta otot polos tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh, visceral, sumber Ca2+ dari CES, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lunak akan mengalami tetani, tahanan terhadap kelelahan. Otak rangka atau otot rangka memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik, somatik, voluntar, melekat pada tulang, sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma RS, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat mengalami tetani dan cepat lelah. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonomi involuntar, serta otot berserat hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CES dan RS, sumber energi dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Struktur otot rangka, tendon. Hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon jaringan ikat fibrosa, tidak elastis, yang tebal dan berwarna putih, yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Contohnya yang ini, berwarna putih pada bagian sini, yang saya tunjuk dengan kursor. Struktur otot rangka, fasia. Otot rangka merupakan kumpulan fasciculus berkas sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan yang disebut
epinsium fasial. Setiap fasikulus dipisahkan oleh jaringan ikat imperisium. Di dalam fasisel, endomysium mengelilingi satu berkas sel. Di antara endomysium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Struktur otot rangka. Myofibril diameternya 1-2 mikrometer. Di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap, thick filamen, dibentuk oleh myosin. Pita terang, thin filamen, dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomyosin. Retikulum sarkoplasma, jaringan kantung dan tubulus yang terorganisasi pada jaringan otot. Retikulum endoplasma di sel lain. Terdapat tubulus-tubulus yang sejajar dengan myofibril yang pada garis Z dan zona H bergabung membentuk kantung lateral sac yang dekat dengan sistem tubulus transversal, tubulus T. Tempat penyimpanan ion Ca2+, tubulus T, saluran untuk berpindahnya cairan yang mengandung ion. Tubulus T dan retikulum sarkoplasma berperan dalam metabolisme, eksitasis, dan kontraksi otot. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.